Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramadhani, NPM 22012010331 dari kelas K. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai teori produksi dan biaya produksi dalam pengelolaan minyak kelapa sawit. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan minyak kelapa sawit dari tahap panen hingga siap untuk diproduksikan. Yang pertama, kelapa sawit dipanen, lalu dimasukkan ke dalam truk-truk menuju ke pabrik. Setelah itu, diambil CPO. Yang pertama, CPO diangkat dari pabrik dengan truk. Kemudian, CPO dipindahkan ke tangki sesuai kualitasnya. Kemudian, CPO dipompa dari truk awal kapal melalui pipa ke tangki truk penyimpanan di kilang minyak. Tahap selanjutnya adalah quality check. Setelah melalui tahap quality check, selanjutnya adalah tahap degumming, di mana menambahkan asam fosfat ke dalam CPO sehingga getah dan pengotor dalam minyak bisa dipisahkan dengan mudah. Selanjutnya bleaching atau penambahan warna untuk menyerap pigmen warna pada minyak. Selanjutnya adalah tahap filtrasi untuk menghilangkan kandungan bahan pemucat minyak yang sudah dipucatkan. Setelah minyak dipucatkan, selanjutnya adalah tahap deodorization atau menghilangkan bau dan asam lemak yang dilakukan dengan cara memanaskan minyak hingga suhu 265 derajat. Tahap selanjutnya adalah fractionation atau sebagian minyak didistribusikan ke dalam pelaku industri dan sebagian lainnya dibekukan atau diproses fraksinasi minyak. Yang selanjutnya adalah tahap packing. Minyak sudah siap untuk dikemas di dalam jerigen ataupun kemasan lainnya. Produksi yang mendukung berjalannya produksi minyak kelapa sawit adalah dari segi sumber daya alam. Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam, terutama kelapa sawit. Kelapa sawit di Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbanyak di dunia. Walaupun tidak yang utama, tapi Indonesia sangat banyak memiliki kelapa sawit. Sehingga jika dimanfaatkan dengan baik, itu akan mendapatkan keuntungan yang besar. Yang kedua, dari sumber daya manusianya sendiri, di Indonesia itu banyak sekali masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Sehingga saat dibukanya suatu perusahaan atau pabrik yang bergerak dalam minyak kelapa sawit ini dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Yang ketiga, dari modal, walaupun modalnya cukup tinggi hingga mencapai miliaran rupiah, namun keuntungannya dapat terus dirasakan setiap waktu karena kelapa sawit merupakan kebutuhan setiap rumah tangga. Hampir semua rumah tangga membutuhkan minyak goreng untuk memasak masakannya. Apalagi Indonesia kental dengan gorengan, di mana masyarakatnya itu sangat menyukai gorengan. Dari faktor produksi kewirausahaan, menurut saya itu sangat menjanjikan karena berpeluang besar mendapatkan keuntungan. Karena Indonesia sendiri yang kaya akan sumber daya alam, jika dimanfaatkan dengan baik, maka akan bermanfaat untuk semua orang. Dalam proses produksi minyak kelapa sawit dibutuhkan jumlah tenaga kerja yang cukup banyak. Dari Unility sendiri dibutuhkan sebanyak 5 orang. Dari bidang pemeliharaan dibutuhkan sebanyak 5 orang. Dari bidang keamanan perusahaan dibutuhkan sebanyak 5 orang. Dari bidang laboratorium dibutuhkan sebanyak 5 orang. Bertugas sebagai pengecek kualitas dari minyak goreng tersebut. Dari bagian stockkeeper dibutuhkan sebanyak 5 orang. Dari cleaning dan helper atau yang sebagai pembersih perusahaan itu berjumlah 5 orang, dan stafnya sendiri terdiri dari 20 orang. Total
produksi sendiri yang dibutuhkan untuk memproduksi minyak goreng di suatu perusahaan dalam satu hari sekitar 250 ton. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergerakan kurva yang ditinjau dari K berarti jumlah stok modal, L tenaga kerja, TP adalah total produksi, MP adalah jumlah produksi, dan AP adalah produksi rata-rata. Dimulai dari K-nya 1 dengan tenaga kerja yang telah ditentukan sebanyak 50 dan total produksi pertama sebesar 250. Maka mencari MP dengan delta TP per delta L, maka ditemukan sebanyak 5. Lalu AP nya banyak 5. Selanjutnya, dengan kenaikan tenaga kerja sebesar 10% pada periode ke-7, tenaga kerja tetap dengan kenaikan 10% menjadi 89,177. Namun pada total produksi mengalami penurunan sebesar 10% menjadi 452,554 dengan TP sebesar 5,639 dan AP 5,074. Setelah menentukan L, TP, MP, dan AP, kita dapat membuat grafik. Di sini sudah diketahui saat tenaga kerja 50, maka total produksi yang dihasilkan adalah 250. Saat tenaga kerja 55, total produksi menjadi 297 hingga seterusnya. Kurva TP naik hingga saat periode ke-6 TP turun 10% menjadi 452,554 dengan tenaga kerja yang tetap naik 10%, maka kurvanya adalah melengkung ke atas untuk kurva TP. Sedangkan untuk kurva AP atau average produksi rata-rata itu mengalami kenaikan terus-menerus hingga pada saat titik tertinggi saat jumlah pekerja 81,07, lalu mengalami penurunan saat tenaga kerja ke periode ke-7 89,177. Selanjutnya untuk kurva MP mengalami kenaikan pada saat periode ke-5 mengalami penurunan hingga seterusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva isoquant bersinggungan dengan kurva isocos, di mana kurva isoquant adalah output yang dihasilkan itu harus semaksimal mungkin dan biaya yang digunakan itu harus seminimal mungkin dalam memproduksi barang tersebut. Kemudian dalam produksi minyak kelapa sawit ini sendiri, produsen berupaya menggunakan faktor produksi berupa kelapa sawit yang dimiliki Indonesia itu sangat banyak, sehingga perusahaan itu harus bisa meningkatkan ketersediaan CPO-nya sendiri di Indonesia dan mengurangi ekspor CPO ke luar negeri. Lebih baik itu sebaiknya diolah sendiri sehingga harga minyak di dalam negeri itu stabil. Kemudian
Dalam tenaga kerja sendiri, faktor produksi tenaga kerja harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan pengasahan skill, sehingga waktu yang digunakan itu dapat berjalan secara efisien. Dalam pengolahan minyak itu juga butuh bantuan seperti mesin dan pegawai-pegawai yang terpelajar. Kemudian dengan itu kita harus bisa memaksimalkan output sebanyak-banyaknya dengan minimalkan biaya. Misal jika sisa-sisa dari minyak itu bisa dimanfaatkan kembali untuk dijadikan olahan-olahan lain. Dan seminimal mungkin biaya yang harus dikeluarkan agar output yang kita dapat itu dapat sebesar mungkin. Dari sini dapat kita lihat saat memproduksi V1 misal 250 ton, maka biaya yang dibutuhkan adalah 100 juta. Saat memproduksi Q2 atau 500 ton, maka biaya yang dibutuhkan adalah 175 juta. Begitupun seterusnya. Menjelaskan mengenai kurva AFC AVC dalam produksi kelapa sawit, minyak kelapa sawit. Dalam produksi minyak kelapa sawit sendiri dibutuhkan sewa dan bahan baku, di mana di sini ada AC sama dengan AFC plus AVC, di mana AFC adalah harga sewa, fixed cost, berarti tidak bergantung pada seberapa banyak jumlah kelapa sawit diproduksi, contohnya seperti sewa dan biaya. Dan AVC bergantung pada contohnya seperti bahan baku dan listrik. Saat AC mencapai minimum itu sama dengan MC. Di sini dapat diketahui kurvanya itu melengkung ke bawah untuk kurva AFC. Untuk kurva AVC pun juga sama, melengkung ke bawah, dan terjadi saat AVC minimum sama dengan MC. Saat AC minimum sama dengan MC pula, maka kurva akan melengkung lalu naik ke atas. Ketahui bahwa di RTS itu adalah suatu kondisi di mana saat terjadi penambahan input, maka output yang dihasilkan itu tidak maksimum. Bagian dari pasar oligopoli produksi minyak kelapa sawit sendiri adalah produsen dapat menentukan harganya sendiri. Jadi kita itu bisa menentukan harga berapa besar harga minyak kelapa sawit. Kemudian saat memproduksi minyak kelapa sawit, kita itu dapat menyesuaikan dengan kemampuan pengembangan inovasi, ilmu dan teknologi yang kita miliki. Untuk itu adalah kelebihan jumlah kelapa sawit di Indonesia sendiri yang begitu banyak. Untuk kelemahannya, terjadinya pertengkaran antara perusahaan satu dan perusahaan lain karena persaingan harga. Kemudian menghambat perusahaan baru untuk berkembang karena biasanya masyarakat itu sudah percaya dengan produksi